Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Thori Kalwan Nafis, mahasiswa Universitas Mercubuana Meruya, Fakultas Teknik Informatika. Oke, video kali ini saya ingin membuat tutorial proses atau dokumenter proses pembuatan website berbasis dari CodeIgniter, yang dimana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman web yang didoseni oleh Bapak Rudi Hartono. Sebelumnya saya ingin memohon maaf karena saya tidak dapat menampilkan wajah dikarenakan laptop yang saya miliki tidak memiliki webcam. Oke, sebelumnya di sini saya mengcoding melewati Visual Studio Code. Lalu di sini saya menggunakan XMPP yang di versi 3.2.4, di versi yang sedikit lumayan belum lama-lama banget. Yang terbaru itu kan versi 3.3 ya. Tapi di sini saya menggunakan versi 3.2.4 karena kode igniternya ini kan karena paling terbaru, jadi XMPP-nya belum yang versi terbarunya belum terlalu mengenal kode igniter seperti itu. Jadi di sini saya balik lagi ke Visual Studio Code. Kita akan masuk langsung ke terminalnya, yang dimana akan kita buat tahap pertama kita akan memulai pembuatan dari folder kode igniternya. Kita akan mengenerate file kode igniternya ke dalam folder yang akan kita buat nanti. Oke, di sini pembuatan websitenya akan saya simpan ke dalam XMPP karena pembuatannya ini karena aksesnya kita akan melalui localhost ya, localhost dari si kode igniternya atau dari XMPP-nya tersebut. Di sini htdocs ya. Terus di sini saya mempunyai file di htdocs itu, saya ada file lagi namanya wmb pemrograman web. Nah, sebelum saya buka dulu ininya foldernya, takutnya kan sangka udah ada nih foldernya ya. Jadi saya tampilkan dulu ya, ini wmb pemrograman web. Oke, kosong. Folder ke sini sampai ke 74 htdocs wmb ya. Oke, terlihat di sebelah kiri sini ya, tidak ada folder ataupun file sama sekali, yang artinya masih kosong. Jadi di sini pertama-tama kita akan membuat folder yang akan langsung digenerate dengan file kode igniternya. Di sini kita dan saya juga sudah menginstal kode igniter composer ya. Jadi akan kita gunakan composer, lalu create project ya. Lalu di sini kode igniter /app starter. Lalu nama file akan kita beri nama latihan pertemuan 3. Oke, lalu kita generate filenya. Dia akan mendownload semua data yang kita perlukan, file-filenya dari controller, database, dataset, tampilan awalnya, seperti itu. Oke, di sini kita sudah download, sudah selesai. Muncul satu folder sebelah kiri sini, sudah lengkap semuanya. app, publikasi, di dalamnya ada config, controller, database, library, models ya. Nah, kalau untuk tampilan awal websitenya akan seperti ini. PHP Spark Serve ya. Kita harus masuk ke programnya lagi. Jadi masuk ke foldernya latihan pertemuan 3 ya.
baru kita seperti ini, lalu kita klik di sini. Oke. Ya, oke, sudah tampil di sini ya. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Base dari kode Igniter 4.4.8 ya. Oke, selanjutnya kita akan balik ke Visual Studio Code-nya. Kita matikan dulu, kita bersihkan dulu. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi beberapa hal. Yang pertama ada env di sini. Nama filenya harus kita ubah sedikit, kita tambahkan titik. Oke. Selanjutnya di sini ada environment, ya. CI environment. Yang di sini masih mati karena ada crash di depannya, ada tanda pagar, artinya dimatikan. Lalu kita duplicate, kita tambahin satu, kita nyalakan, kita ganti namanya menjadi development. Kenapa harus kita membuatkan development? Agar di saat kita melakukan perubahan dari data yang misalnya kita punya sudah website yang sudah berdarah, sudah sudah dipasarkan atau sudah ditayangkan di publik, sudah diproduksi ya. Lalu kita ada perubahan. Nah, perubahan itu akan kita masukkan ke namanya CI Environment Development ya. Tidak kok langsung ke production. Jadi ada kok kegagalan maupun uh, kesalahan codingan segala macam atau crash segala macam tidak akan mempengaruhi di productionnya. Tidak mempengaruhi ke main websitenya seperti itu. Karena kita sudah alihkan ke development server lah ibaratnya ya. Oke, setelah CI environment-nya development sudah kita masukkan, di sini ada database default ya. Kita nyalakan dulu dengan cara crash kita hapus tanda pagarnya. Lalu di sini ada database default ya. Kita akan memberikan namanya ini sesuai dengan database kita yang akan di localhost nanti. Di sini nama database-nya akan saya beri nama latihan pertemuan 3DB. Di sini passwordnya kita hilangkan saja. Lalu kita save ya. Jangan lupa di save. Lalu di sini kita akan membuat database yang akan langsung tercreate di PHP MyIP nanti dengan cara PHP Spark ya. Lalu db create db create nama db-nya yang ini ya, latihan pertemuan 3db. Sini kita create ya, lalu kita coba tampilkan ke websitenya, ke PHP MyAdmin-nya. Saya tampilkan. Oke, ini saya sudah buka tadi sebelumnya, jadi pas di create tidak langsung muncul, jadi kita harus refresh dulu. Nah, setelah di refresh akan muncul latihan pertemuan 3 di sini dan belum ada tabelnya. Lalu di sini kita akan menggunakan metode migrasi ya. Nah, kalau kita buat fungsi migration, di sini kita buat migrasinya. Ntar kita balik ke Visual Studio Code-nya. Kita ketiknya PHP Spark
create migration, ya. Oh, salah. Apa namanya? Migrate, create ya. Lalu namanya tbl produk. tbl produk. Kita enter, sudah terbuat. Di mana file itu akan tercipta atau terbuat ada di file database migration. Nah, di sini. Filenya di sini ya. Setelah itu kita akan membuat kolom atau field untuk tabel produk ya. Kita buat ada this storage add field ya. Lalu ada ID produk ya kan. Kita isi dulu ID produk isi dulu kan. Kita ketik dulu ID produk, koma, ada tipe datanya, tipe datanya itu 5. Ini salah nih. Tipe data, Oke, ada di sini type. Oke, tipe datanya integer. Terus ada constraint-nya 5. Lalu ada kita kasih unsigned di sini true. Terus kita kasih auto increment ya. Di sini true juga. Lalu kita kasih di sini. Kita copy. Oke. Di sini ada lagi namanya kode produk. Tipe datanya varchar. Terus constraint-nya 50. Ini kita hapus saja. Oke. Lalu kita copy lagi. Kita ganti ke apa ya? Habis itu ada nama produk ya. Nama produk, tipe datanya varchar lagi. Constraint-nya 100. Ya, kayaknya oke. Nah, pokoknya varchar 100. Terus di sini kita tambahin lagi namanya default.
Mercu Buana. Oke, salah. Oke, Ford Mercu Buana. Selanjutnya kita kasih harga jual, harga jual, harga beli dulu deh. Iya jual aja. Harga jualnya kita kasihnya double. Terus kita pakai defaultnya aja, masuk ke constraint. Defaultnya 0. Lalu ada harga beli. Ini double juga. Dan 0. Sorry. Oke. Constraint kita nggak perlu. Ini 0. Oke. Terus kita ada satu lagi, ada quantity. Quantity tipenya adalah integer. Constraint-nya kita kasih 7. Default-nya 0. Oke, kita simpan dulu. Lalu di bawahnya sini, di sini kita akan membuat yang namanya primary key. Ya, this force at key ID produk, key-nya di ID produk ya. Terus kita kasih true. Kita jangan lupa tutup. Kita copy, paste. Di sini kita kasih membuat tabel produk. Oke, tapi di sini kita ganti create tabel. Nama tabelnya tabel produk true. Nah, setelah itu ada di sini namanya public function down. Digunakan untuk menghapus, fungsinya untuk menghapus data atau tabel. Di sini kita copy lagi pakai yang tadi aja. Drop table. Oke. Ini udah selesai migration-nya.
kita les dulu, kita clearin dulu. Setelah pembuatan migration, kita masuk ke pembuatan data migration ke dalam database. Jadi kita php spark migration. Kita sudah sukses running all new migration. Kita tampilin dulu. Oke. Sebentar saya tampilkan. Nah, di sini akan muncul dua data tabel baru, migration dan tabel produk. Nah, migration itu tadi app database migration tabel produk. Di tabel produk sudah terisi strukturnya sesuai dengan yang tadi kita isi. Ada ID produk, kode produk, nama produk, harga jual, harga beli, quantity. Ya. Oke, setelah itu kita masuk ke proses pembuatan routingnya. Ya. Sebenarnya setelah pembuatan migration ini kita pembuatan ke sheet atau data sementara atau data contohnya. Cuman untuk supaya kelihatannya lebih oke, kita masukkan datanya tuh di akhir aja. Kita masukin contoh datanya di akhir seperti itu. Kita akan masuk ke routingnya. Kita masuk ke routing. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Ini kita close dulu aja, kita close. Kita masuk ke config, terus ke routers. Nah, ke routers. Nah, di sini roots-nya itu kita akan menggunakan agak sedikit kita ubah roots-nya. Ya. Kita ubah PHP, lalu saya kasih sini namespace config, ya. Terus kita membuat kelas root collection. Nah, namanya membuat roots collection ya. Kita buat namanya roots itu sama dengan service table terus roots tutup. Oke. Di sini ada roots terus set default ya, namespace app controller. Oke, kita copy paste aja di sini. Kita butuh beberapa. Kalau nggak butuh kita hapus lagi. Set default controller. Di sini controller ada di home. Terus di sini kita butuh default metode-nya. Metode nggak pakai metodenya ada di index ya.
Terus ada translate, set translate Urides. Isinya false. Di sini ada set auto touch. Pakai S, kita kasih datanya true. Di sini kita set 404 override. Di sini kita kosong. Pas kali. Nah, terus ada lagi namanya roots get tbl product controller index. Tutup. Ada tambahin lagi if file path titik config slash titik environment titik slash roots.php. require app path config slash environment titik slash roots.php. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, setelah kita masuk ke roots, kita masuk ke model. Kita buat modelnya. Kita close ini ke model. Di model kita bikin tbl product model.php. Dalam model kita buatkan php namespace app models use kode igniter model, terus kita kasih kelasnya itu tbl product model. tbl product model extend model. Oke.
Di sini gunanya kita untuk menampilkan tabelnya. Kita protect tabelnya untuk diizinkan untuk tampil nanti. Di sini ada namanya tabel name. Tabel name-nya itu ada protected tabel sama dengan TBL produk. Kita copy aja. Ada lagi primary key. Primary key-nya dari ID produk. Di sini ada use auto increment. Kita kasih datanya true. Return type. Kita kasih datanya object. Dan ini atau paket. Oke. Terus di sini ada lagi namanya field yang diizinkan. Lewat field. Baris yang diizinkan ya. Oke, di sini ada protect lagi. Protected allow fields sama dengan ada apa aja, kode produk, ID produk, nama produk, harga beli, ya, harga jual, itu lagi ya, quantity. Sip. Oke, ini kita simpan. Setelah pembuatan model, kita membuat controller di sini. Kita kasih nama controllernya TBL produk. TBL produk controller. Karena sebelumnya di convince-nya kita kasih nama TBL produk controller, ya kan? Jadi nanti dia akan mengebase ke sini. TBL produk controller. Nah, di tabel ini kita akan membuat controller dari PHP namespace controller, terus ada use
app models tbl produk model. Kita kasih kelasnya juga. Kelasnya ada tbl produk controller, ya, extended base controller. Oke. Di sini ada namanya menampilkan semua produk dalam tabel tbl produk, ya. Di sini kita kasih public function index, ya. Di sini ada model initialis, namanya ada tabel produk, ya, tabel produk, new tbl produk model. Terus ada data tbl produk sama dengan tbl produk find all. Kalau sudah, kita return datanya ke view, yang nanti file view-nya akan namanya tbl produk view index, data. Nah, sebelum itu ada beberapa hal di bagian home-nya juga yang di sini. Nah, di home-nya ini kita sedikit ubah lagi. Kita copy paste aja dari yang tadi sudah kita buat. Yang ini nih, kita copy aja ke home. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kita close. Terus controllernya nggak ada yang kita ubah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke view. Ini nah ini sudah tampil ya. Ini kan. Ya, kita save. Terus di base controller juga kita nggak ubah lagi, kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke view. Nah, di view tadi kita akan kasih nama tbl produk view index.php. Salah, itu folder. Seharusnya file tbl produk view index.php. Nah, ini dia. Di sini akan kita tampilkan untuk tampilannya. Pertama ini ya, itu biasa, body dari HTML biasa.
Terus kita kasih bootstrap. Nah, di sini kita pakai bootstrap https /stack path bootstraps cdn.com. bootstrap cdn.com /bootstrap 4.5.0, atau saya ambil di internet. Sebentar, saya ambil di internet dulu aja deh. Oke, kita kasih namanya master produk ya. Habis itu kita ada div-nya kita kasih kelas ya, dengan container margin top 5 ya. Itu kalau itu singkatannya gitu, margin top 5. Div lagi, kita kasih kelasnya sama dengan row. Terus kita kasih div lagi. Div-nya itu kelasnya sama dengan call margin 12. PHP if empty session get flashed object flash data kode produk. Kita kasih div lagi, div-nya kasih kelas, nama kelasnya alarm success. Di sini kita echo session get flash data kode produk. Di bawah div kita kasih PHP and if. Setelah itu kita kasih button
href ya. Kita isi href-nya php echo base url dapat dari tbl product create ya. Terus kita tutup. Sini ada kita kasih kelas juga buat ini buttonnya. Button sukses button 3 tambah data. Di sini aku ada tabel yang tadi aku udah pernah buat di Notepad, cuman aku nggak tampilin, aku ambil aja karena ini buat bikin tabelnya sebenarnya. Cuman ini cuman sedikit doang kok, tabel di headnya doang di bagian sini aja. Nah terus tiba setelah di head kita buat di bodinya nih ada PHP lagi soalnya for each tbl product as row matiin tr. Ini aku juga udah ada lagi yang kayak tadi. Ini setelah itu ada td lagi, kelasnya text center terus di bawah tr ini kita kasih php and for each sama. Biasanya bootstrap itu minta sedikit bahas. Nah di sini kita save, kita coba lihat dulu tampilannya. PHP sini PHP Spark Surf, ada yang salah, environment di root salah dan typo. Aduh, typo. Environment kurang n, environment. Coba lagi. Oke, udah jalan. Localhost seperti biasa yang tadi ini.
balik ke browser, local tadi kita refresh, TBL, produk, controller, not found. TBL, produk, controller, not found. Berarti itu ada di roots ya. Oh, ini satu aja. C-nya gede seharusnya. Ini ada kesalahan di bagian sini. Kalau nggak salah ini C-nya gede harusnya. Kalau kita save, kita coba play lagi. Masih salah ya. Controller. Controller. Kita control or is method not found ya. Masih not found. Sebentar. Kesalahannya ada di ini. S. Nah, tadi nggak pakai. Tadi ininya salah, ini nggak pakai S, saya pakai S, controllers gitu. Coba kita kalau hilangin, coba kalau kita hilangin, dia pasti akan fail lagi. Nah, kasih ini ya, tadi ada mana sih? Nah, ini S-nya kita hilangin, dia akan error lagi. Kalau S-nya kita tambah lagi di sini, dia otomatis langsung bisa. Cuman ada kesalahan lagi di sini di mana TBL class model extended model nih. Not found kode igniter model. TBL produk model di sini. Mana kita balik lagi dulu ke Visual Studio Code. Tab model. Ntar sisanya kita close dulu, kita buka yang kita perlu aja.
Oke, di sini ini gede igniter ya. Nah, udah muncul, cuman ada kesalahan dari tampilannya. Kenapa begitu? Coba kita cek dulu di sininya. Ada salahnya di mana? Kan kalau ini kan berarti di bagian nih sininya nih. Di bagian sininya. Oh iya, tabelnya belum kita kasih kelas ya. Kelasnya itu di Bootstrap itu tabel border borderet tabel striped tabel. Tadi udah tampil seperti ini, cuman tadi ada kesalahan kan, kita udah ubah, kita refresh coba. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini hijau-hijau di atas apa ya? Kita cari yang tulisannya sukses-sukses. Sukses itu ada alarm. Alarmnya nih. Learn. Success. Salahnya kita koreksi dulu ya. Nah, sebentar. Kita lupa balik ke Visual Studio Code ya. Di sini tadi ada kesalahan nih. Ini di bagian sini nih. Jadi aku perbaikin, terus coba kita refresh ya. Kita balik ke browser, kita refresh. Nah, ini jadinya hasilnya. Udah oke. Selanjutnya, kan ini datanya belum ada. Nah, nambahin datanya itu ada di sini nih. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Terus kita masuk terminal. Nah, di sini terminal. Kita harus bikin namanya sheet. PHP Spark make seeder tbl produk. Oh salah, ini belum masuk ke filenya. cd latihan pertemuan 3 produk. Nah, setelah itu akan muncul di database sheets. Nah, disinilah kita akan isi datanya. Isi datanya itu ada beberapa. Ini kita akan membuat data. Kita kasih news store data sama dengan koma. Ini kita tutup ya. Nah, di sini ada apa aja sih di dalam? Ada kode produk, kan? Kode produknya kita kasih tag 001. Inisial aja. Salah. Nggak apa-apa, kita tambahin aja dulu deh.
Terus ada nama produk, ya kan? Ada lagi harga beli nih, ya kan? Terus ada harga jual juga, sesuai dengan di tabel. Di tabel itu kan ada produk-produk, nama produk, harga beli, harga jual, quantity, sama action. Nah, di sini terus kita masukin quantity, ya kan? Quantity, sebentar, ini kan, jangan lupa dikasih koma, 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 koma. Seperti itu, koma-komanya jangan lupa. Nah, nama produknya apa? Misalnya buku kode igniter 4 Buana. Harga belinya berapa? Harga beli kita tuh di misalnya 150.000, ya kan? Kita jualnya di 175.000. Tuh. Kuantitinya kita punya berapa? Misalnya 15. 15 nih. Terus di sini kita kasih HP. Sorry. Sebelumnya itu di bawahnya kita tambahin data lagi kode. Lupa. Kita coba masukin satu data dulu ya. Kita for each, kita ngeris datanya dari data as sebagai data, ya. Terus kita ada lagi ini namanya insert semua data ke tabel. Ini perintah. This db tabel produk, kita insert, ya. Insertnya kemana? Insert ke data. Insertnya ke data. Kayak gitu ya. Kita coba php spark sheet. Kalau nggak salah gini. Salah. Apa? Nanti kita cari dulu deh. PHP Spark DB sheet nih. Nama DB-nya kayak produk. Ada yang salah nih. Harga jual, harga beli. No column, harga jual, infield, list. Terus ada harga beli. Apa susunannya sama kayak database ya? Tadi kan kita harga jual dulu baru harga beli ya. Kita cobain PBL produk. Salah. Salahnya ada di enggak noun column. Dia kok noun column ya? Kenapa begitu? Padahal di
Database-nya kan ada tuh. Harga, oh harga Jaul. Ya Allah, typo dong. Jaul. Astagfirullah. Bisa diubah nggak sih? Kita edit bisa kan ya? Change harga jual. Kita save. Masa harga Jaul? Nih, sorry. Tadi aku belum tampilin ya. Nah, di sini tadi, di sini nih, nama ininya, database-nya, itu harga Jaul, bukan harga jual. Tadi aku habis uh, ubah. Di mana ngeliat historinya tuh di mana ya? Aduh, nggak ada historinya ya. Jadi aku ubah tadi, jadi harga jual gitu. Ini aku coba kita balikin lagi. Coba kita eksekusi lagi ya. Eksekusi lagi, tabel produk. Nah, tuh udah masuk nih. Kita balik lagi ke ininya localhost. Terus kita browse. Nah, masuk satu data. Satu data masuk ya. Eh, kok nggak tampil sih dia? Sebentar. Nah, ini nih. Nih, nih udah tampil nih. Ya, udah tampil. Terus kayak tadi pas ini strukturnya kayak tadi nggak kerekam juga deh. Tadi di harga struktur di struktur ini nih, namanya harga jual bukan harga jual. Tadi saya edit lewat sini nih, saya change, saya ubah jadi harga jual gitu. Nah, ini datanya udah masuk satu nih. Kan tadi data master kan kosong. Kalau kita refresh, oke ada salah nih. Kode produk. Nah, berarti ini ada kesalahan nih. Trying to get property kode produk non-object. Non-object. Sebentar. Kita balik ke Visual Studio Code. Kode produk. Tadi salahnya apa? To get property code price of non-object. Maksudnya non-object. Non-object. Hmm. Ini dia. Return. Fat class. Salah. Oh, objek. Nah, muncul. Nah, kan udah muncul satu. Nih, muncul. Akhirnya muncul. Seperti itu. Ya, guys ya. Nah, kalau kita mau coba tambahin lagi, kita balik lagi ke sini. Kita masuk ke sheet lagi. Nah, kita tambahin lagi nih. Coba pemrograman web. Kita mahalin aja. Kita 200.
ribu kita jual 250.000, kuantitinya ada dikit 5 misalnya. Terus ada lagi C03 namanya PHP yang apa namanya, apa ya, buku apa ya, buku apa ya namanya ya, misalnya buku pengolahan citra, kita jual dari 135 dari 50, kuantitinya cuma 10 misalnya. Kita coba input ke dalam sheetnya lagi, TBL produk, udah masuk, kita refresh nih ya, refresh deh, masuk. Wah, seharusnya ini kan jadi double ya, karena aku udah input sebelumnya si ini ya. Nah, kalau begitu saya harus menghapus satunya lagi, hapus satu lagi. Nah, jadinya kalau di refresh jadinya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, sudah jadi ya, dan sudah berhasil juga. Sekian proses pembuatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari proses pembuatan maupun kesalahan dalam pembuatannya, kesalahan dari segi uh, penjelasan, teknikal, bahkan sampai ke proses penayangannya tidak apa namanya, misalnya ngomong di mana tapi apa namanya, layarnya di mana gitu. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata yang sangat menyinggung dan kurang enak didengar. Dan mohon maaf, sangat dimasukkan ke hati. Uh, Selamat malam dan selamat belajar untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.